Ya, sedikit bertanya-tanya karena biasanya kalau tangan atau tulang patah begitu tidak bisa digerakkan dalam waktu yang cukup lama. Sementara tadi kita lihat beliau tampak sehat begitu, alhamdulillah ya. Pemirsa, ini bukan kali pertama memang Panji Gumilang berurusan dengan polisi. Kali ini Panji diperiksa terkait dengan pencemaran agama. Namun kenapa atau pertanyaannya mengapa polisi bisa dibilang cukup berhati-hati begitu dalam menjadi kasus ini? Kita bahas lebih dalam. Kami sudah terhubung dengan Kabar Eskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ito. Waalaikumsalam Mbak Fani, selamat malam. Selamat, iya baik. Pak Ito, yang bisa kami cermati begitu dari bagaimana sikap kemudian juga proses yang sedang berlangsung di Barreskrim Mabes Polri, tampaknya perlu berhati-hati atau mencermati langkah-langkah tertentu begitu dalam menangani Panji Gumilang. Dan Anda termasuk salah satu sosok yang juga pernah menangani kasus atau indikasi kasus yang terjadi di Ponpes Al Zaitun begitu Pak Ito, bisa dijelaskan? Ya, baik, tentunya berbeda ya Mbak Fani ya. Pada saat sekitar 20 tahun yang lalu, itu 2010 kalau tidak salah itu kasusnya adalah kasus pemalsuan yang menyangkut kepada Yayasan Pesantren Indonesia. Jadi kasus pemalsuan itu termasuk kasus yang mudah, tidak sulit ya. Karena hanya perlu dibuktikan pembanding antara yang asli dengan yang palsu. Tapi sekarang terkait dengan masalah penistaan agama. Penistaan agama ini kan akan mengandung tafsir. Mengapa demikian? Karena di dalam agama kita mengenal ada aspek daripada fikih dan aspek daripada akidah. Kalau fikih ini kan sesuatu yang dapat ditafsirkan, tentunya dari perspektif mana memandangnya. Kemudian kalau yang namanya akidah, itu adalah sesuatu yang sifatnya absolut atau merupakan sesuatu yang pasti. Contohnya misalnya kitab suci Al-Quran, kan itu merupakan firman Allah, bukan merupakan karangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan sudah mutlak, tapi kan Penistaan ini agama harus ya? dibuktikan oleh keterangan ahli agama. Nah, di sini keterangan ahli agama ada dua. Yang pertama merupakan kelembagaan yaitu MUI. Yang kedua adalah perorangan dari saksi Departemen Agama atau Kementerian Agama. Nah, di sini keterangan daripada saksi-saksi inilah yang akan menjadi dasar bagi penyidik apakah memang yang bersangkutan itu dalam melakukan perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 156A yaitu penistaan agama. Jadi berbeda dengan pemalsuan ya Pak ya. Nah, itulah yang membuat banyak saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik demikian. Dan kenapa kasus ini cukup viral kemudian menjadi perhatian banyak pihak serta munculnya begitu tekanan dan juga desakan gitu dari luar kepada pihak Polri untuk segera memproses Panji Gumilang begitu karena bukti-buktinya ya sudah terpampang cukup nyata dan kemudian juga sudah ada semacam instruksi begitu terutama dari Menko Polhukam yang juga kebetulan sempat digugat oleh yang bersangkutan Panji Gumilang. Nah, tapi Pak Ito saya ingin konfirmasi, yang bersangkutan Panji Gumilang betul pernah ditahan selama 10 bulan begitu oleh kepolisian? Iya, dulu ya dalam kasus pemalsuan terhadap Yayasan Pesantren Indonesia ya waktu itu. Kebetulan yang menangani adalah Pak Irjen Agung Sabar ya. Itu terakhir beliau Kapolda di Banten. Kebetulan waktu itu beliau adalah Dirkrim ya. Jadi memang yang bersangkutan telah melakukan satu perbuatan pidana ya, yaitu dalam bentuk pemalsuan. Wah, tuman ya Pak ya kalau katanya orang Jawa begitu. Tapi waktu itu apakah setelah ditahan 10 bulan atau dalam proses hukum yang sedang berlangsung seperti apa Pak? Memang beda ya Mbak ya, karena kan kita mengikuti ya perkembangan di Al Zaitun ya. Kita pun pernah ya mengirimkan satu orang untuk masuk ke dalam dan itu perkembangannya tidak tentunya tidak seperti dulu ya. Dulu itu kan memang lebih keras kepada mengarah kepada NII KW 9. Kemudian ada upaya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat intelijen dulu untuk melakukan deradikalisasi yang sekarang dikatakan seolah-olah menjadi backing ya. Padahal deradikalisasi itu kan membuat orang itu menjadi sadar. Ya, tapi kenyataannya kemudian mungkin terjadilah yang seperti sekarang. Kan kita bisa melihat dari tayangan-tayangan video yang kemudian sekarang diproses melalui proses laboratorium forensik ya, melalui ahli lapor
Itu yang menjadi bukti yang tidak terbantahkan, yang menurut saya adalah sudah cukup memenuhi unsur-unsur pidana bagaimana diatur dalam 156A. Nah, sekarang orang menanyakan, mengapa tidak segera dilakukan diberikan status tersangka? Nah, tentu publik mungkin masih awam ya bahwa menetapkan seorang menjadi tersangka itu akan ada konsekuensi hukumnya kalau dia menggugat melalui pra peradilan. Kalau pra peradilan memenangkan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bisa bebas ya. Nah, oleh karena itulah di sini penyidik harus cermat dan harus hati-hati. Mengapa sampai 38 orang diperiksa dan 16 saksi ahli. Kemudian ada perbuatan-perbuatan lain yang diduga terkait dengan TPPU-nya yang akan dijadikan sebagai predikat crime. Nah, ini tentunya akan didalami oleh penyidik karena laporan daripada PPATK sudah diserahkan ke penyidik dan akan diperiksa 6 orang yang saat ini sudah sudah sekali dipanggil mangkir. Tapi sesuai dengan pasal 112 ayat 2, maka keharusan mereka hadir karena ada konsekuensi hukum. Kalau mereka tidak hadir, maka bisa dilakukan upaya paksa, itu penjemputan. Oke, demikian, baik. Mbak. Pak Ito, ada yang bikin saya penasaran begitu dan saya harus konfirmasi. Ketika Panji Gumilang ditahan 10 bulan tersebut, benar-benar full 10 bulan dan ditahan di mana, Pak? Saya waktu itu tidak mengikuti ya, karena itu kan sudah merupakan ranah pengadilan. Ya. Jadi saat itu yang saya tahu adalah yang bersangkutan divonis 10 bulan ya, 10 bulan penjara. Jadi dalam kaitan dengan pemalsuan, kemudian tentunya kan proses di sidang itu dari Polri kita sudah tidak mengikuti lagi ya. Baik, Pak Ito. Baik, Pak Ito, bagaimana dengan rumor backingan begitu ya? Kalau sekarang sih yang muncul kan narasi beredar yang bersangkutan Panji Gumilang katanya banyak backing begitu, orang-orang penting, orang-orang yang ya begitulah gitu punya pengaruh begitu di negara ini. Apakah rumor tersebut juga sudah berputar atau muncul ketika Pak Ito menangani atau mencari informasi terkait dengan Ponpes Al Zaitun ini? Jadi begini, Mbak, pada saat itu kan tentunya kita dalam proses untuk bagaimana menyelidiki kegiatan satu kegiatan dari satu perkumpulan seperti Al Zaitun itu, tentunya kan kita harus berkoordinasi dengan fungsi lain. Ya. Nah, pada saat kita tidak hanya bisa melihat daripada aspek pidananya saja, tentunya ada hal-hal di mana karena itu adalah pondok pesantren, kalau misalnya dia menyimpang, kita upayakan supaya bagaimana dia kembali kepada norma yang sebetulnya daripada pondok pesantren. Nah, ini yang dikatakan tadi ada proses atau program deradikalisasi. Dan kalau dikatakan banyak pejabat, ya saya tahu siapa saja pejabatnya. Orang banyak kok dulu video-video yang CD-CD yang beredar. Tapi kan saat itu adalah belum seperti sekarang ya. Jadi tentunya kita tidak bisa menyamakan saat masa lalu dengan saat masa sekarang. Jadi kalau dikatakan backing, saya sangat tidak yakin ya. Bagaimanapun juga yang bersangkutan saat ini sedang diproses hukum. Oke, baik. Pak Ito, terakhir mungkin seberapa yakin begitu untuk Pak Ito sendiri terkait dengan bagaimana hasil dari pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri terhadap yang bersangkutan hari ini? Apakah memang mengarah ke mentersangkakan Panji Gumilang? Hari ini yang saya dengar dari teman-teman penyidik yang bersangkutan kan diperiksa, ya. Karena bagaimanapun juga dalam pemeriksaan, berita acara pemeriksaan ditanya apakah sudah dalam keadaan sehat. Nah, keterangan dari dokter menyatakan yang bersangkutan adalah layak untuk diminta keterangan. Ya, itu tentu satu prosedur. Kemudian yang kedua, apakah yang bersangkutan akan layak sebagai tersangka? Tentunya saya tidak bisa mendahului kesimpulan penyidik ya. Penyidik tentunya sudah memiliki bukti-bukti keterangan saksi yang akan dikonformasikan kepada yang bersangkutan. Dan jangan lupa yang bersangkutan juga punya hak untuk mangkir ya atau menyangkal pernyataan. Nah, itu boleh saja, tapi tentunya penyidik nanti dengan dasar-dasar keterangan ahli, bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka akan dapat menentukan apakah yang bersangkutan bisa menjadi tersangka pada malam hari ini. Baik, Pak Ito. Demikian, Mbak. Kita tunggu sama-sama seperti apa hasil dari pemeriksaan hari ini. Apakah akan terulang lagi begitu pemeriksaan ke depannya terhadap Panji Gumilang untuk mengumpulkan alat-alat bukti supaya semakin lengkap, semakin meminimalisir kesalahan dan juga cermat tentunya dalam menentukan status Panji Gumilang ke depannya, atau justru malam ini Panji Gumilang menjadi tersangka. Terima kasih sebelumnya atas insight-nya, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Ketemu lagi dalam kesempatan ya Bapak, sehat-sehat sebelumnya.
malam. Terima kasih, sampai jumpa.